tapi tak bisa berjumpa. Ini seperti long distance relationship. Tapi sepertinya Boots memilih melakukan clear minion cepat. Mencoba untuk melakukan head to head dengan seorang anti-match di arah top lane. Keyboy mencoba melakukan babysit bersama seorang Drian. Sepertinya Drian tidak mau terlalu terburu-buru. Melihat posisi dari tim Onyx Esports, mereka membiarkan EVOS Legends rotasi terlebih dahulu dan menjaga versi Kopo. Ya ini mau gak mau sih, karena agar Clover juga tidak terlalu cepat jadi, tidak terlalu cepat untuk mendapatkan stack dia. Jadi ini harus ditekan habis-habisan di pressure. Tapi ingat, 2 global presence untuk EVOS Legends. Mereka punya chest fight dari Clover, mereka punya hard guard dari Angela, dari Rex sendiri. Oke, mencoba maksa di arah top lane sana. Clover akan mencari pilihan dan dia mencapai ikat sapu-sapu. Clover masih coba bertahan, tapi ternyata Rek. Sans jadi pilihan utama. Langsung kita lihat sini, Ramingkir tabrak duar. Langsung hilang di arah top lane. Satu, Sans berjumpa dengan seorang versi dan bahkan dengan sadar ini dikeluarkan word manipulation. One. Berhasil menyelamatkan Adi dari sini. EVOS Legends dapatkan membuat Odi kehilangan 2. Keyboy akan menjadi pilihan kedua dan bahkan cewek di depan sana gak bisa berbuat banyak Papulu. Kehilangan momentum seperti ya dari Onyx Esports di saat mereka tadi melakukan sebuah invasi, tapi marah mereka yang terinvasi balik hingga mengakibatkan beberapa player pula langsung menghilang dengan sangat cepat. 5-2 poin kill sementara. Apa yang terjadi tadi Om Hawa? Yes, terlalu cepat dari EVOS Legends karena mereka bisa ada di mana-mana. Dan juga backupan mereka itu cepet banget. Dan teman-teman semuanya kalian bisa langsung vote untuk player favorit kalian di Snack Video. Dan kalian berkesempatan untuk mendapatkan skin spesial. Ini dia, kita melihat lagi di arah bottom lane. Pertempuran antara Anti-Mage dan juga Boots masih belum berakhir sejauh ini. Mereka masih sustain di areanya masing-masing. Tapi terlihat ada Turtle Camp by Living by Mandiri. CCTV telah melihatkan seorang kura-kura yang takut air dicolek sedikit demi sedikit oleh seorang Keyboy. Dan itemnya untuk kali ini Opung. Wow. Yes, as Queen One untuk Eve-nya ada Radiant Armor ya langsung. Untuk Clover-nya 2 bahkan untuk Radiant Armor-nya. Jadi ini bakal lebih sustain dari segi damage untuk menahan damage dari Keyboy bersama dengan Drian. Ataupun mungkin untuk Sans yang dimana kalau kita lihat sebenarnya dia nge-build up ke arah dari physical. Ya semuanya dan bahkan Thunderbird akan menjadi pilihan dari tim seorang EVOS Legends Aldos. Anti-Mage sebelah sana mencoba untuk melakukan Zoningan Flicker Brave Fighter. Ditarik begitu saja tapi lihat Keyboy akan menjadi pilihan di luar. Kali ini dikentung, burungnya langsung hilang di depan sana. Membuat seorang Onyx Esports barbar permainan dari seorang Anti-Mage. Boots bersama dengan Drian dan juga cewek ternyata terperangkap dalam dunia yang termanipulasi. Kali ini Drian mencoba untuk memaksakan keadaan dengan Order Billions yang sudah hilang. Tidak ada kuning kalau kata orang-orang di Ranked. Benar sekali, tidak ada kuning, tidak ada kuning. Brianna Ordernya emang dipaksakan juga untuk dikeluarkan guna untuk memancing juga sampai dengan tadi role manipulationnya habis. Jadi dia terfokus untuk bisa memberikan damage-nya ke arah Lunok dan yang lain rekan-rekannya selamat. Ini aksi pengorbanan diri yang sangat-sangat baik juga ya Ji ya. Oke, bukan hanya itu aja. Ini gila banget. EVOS Legends mungkin dia tahu permainan dari tim Onyx Esports ingin mencoba untuk melakukan agresivitas. Mereka tabrak balik. Mereka nggak peduli apapun yang terjadi. Di early game seperti ini, dengan 6 poin kill yang sudah diamankan, 2 poin kill dari Onyx Esports, tandanya ini team fight sudah terjadi hampir berkali-kali. Yap, ini masih santai lagi, turun lagi temponya, turun lagi pola permainannya di mana satu objektif yang ada di atas sana berhasil diambil oleh EVOS Legends. Jadi sebuah keuntungan juga 20,3k berbanding 18,4k. Wow, ini permainan 2000 gold yang cukup tinggi. Keyboy, dia lewat sedikit bakal bisa ditumbang oleh seorang One. Meanwhile, di arah top lane Clover, dia malah mendapatkan keuntungan. Boots, one man situation head to head. Tapi Clover sepertinya akan sadar diri, tidak mau lupa daratan dan dia belum memiliki apapun. Cari stack aja udah cukup seharusnya untuk Clover agar bisa mengamankan nanti masuk ke menit 10 ke atas. Dan lihat setup dari EVOS Legends, mereka cukup sabar, mereka tidak terlalu agresif juga karena mereka punya hero scaling. Mereka masih punya Aldous yang bakal bisa dipakai nanti di late game untuk berhadapan dengan Nathan. Ya, bukan hanya itu aja. Lihat Sans dari bottom lane, memiliki clear minion terlebih dahulu. Ingat, Anti-Mage dia belum punya flicker. Dan bahkan dengan 9 detik yang dia miliki, akhirnya kali ini dia merelakan Anti-Mage. Onyx Esports mencoba melakukan rotasi karena di arah top lane sana. Para pemain dari tim EVOS Legends standby untuk mendapatkan satu buah turtle, Pak Pulung. Ini Divine Glaive-nya udah aktif loh, konselnya juga udah langsung diaktifkan. Kajanya langsung berhasil untuk menarik ke arah satu play, namun udah ada pertarungan yang paling pecah. Yves-nya gak bisa melakukan apapun, langsung hilang begitu saja. Bahkan untuk versi kali ini gak bisa lari kemanapun sementara. Udah ada Anti-Mage langsung maju dengan Brave Fighter, tapi di tempat yang berbeda udah ada Aldous juga yang memberikan tumpukannya begitu menyakitkan. Lunox yang gak kuat.
kuat lagi. Tapi untuk Aldusnya Clover bisakah dia bertahan karena di belakang sana Aji masih mencoba untuk membantu. Selamat sudah Oji untuk kali ini. Ultimate kali ini berhasil memulangkan Drian ke base-nya. Tak peduli mantan, tak ada namanya, balikan dan juga kasih sayang. Dan kali ini bahkan Suns dapetin keunggulan banyak. Surprise attack yang dilakukan oleh tim Onyx Esports membuat EVOS Legends terkaget, terkejut, dan terheran-heran. Padahal Rex sudah menyelamatkan Wan di saat yang tepat. Tapi dengan lethal counter ditambah dengan ikan sapu-sapu yang bunyinya sek langsung menumbangkan seorang Wan DKK, Pak Pulung. Ini tadi konselnya efektif banget ya Om Wawa ya. Di saat diaktifkan dia ngebut, nggak ada yang tahu kehadirannya. Dan itu instan banget ya, damage 3 orang langsung hilang dari EVOS Legends. Tapi kalau kita lihat memang komposisi dari EVOS 2 bisa menahan Aldous, ada juga lapu-lapu dari anti-match. Jadi ini kalau bisa di drag ke late game juga EVOS Legends, mereka masih punya upper hand. Oke, tapi lihat, ini bisa kita bilang mungkin menjadi satu buah momentum yang cukup baik untuk Onyx Esports menyamakan kedudukan dari segi goldnya. Betul. Tapi makin ke late game, ingat sakitnya dari seorang lapu-lapu, sakitnya Aldous, dan sakitnya dari seorang YP yang harus ditahan oleh seorang cewek. Karena cewek dan Suns ini akan menjadi makanan utama. Dia nggak peduli apapun yang terjadi. Bahkan roamernya Kiboy sekalipun burungnya terhempas, ditangkap, dikandangin oleh tim EVOS Legends. Ini bakal dipasung habis-habisan dan juga menjadi target utama. Coba lihat Versiknya sekarang udah level 11. Sama seperti apa yang dilakukan juga oleh cewek dengan level 11. Cuman Suns jauh mengungguli sedikit ya dengan level 12-nya. Hanya saja di dalam tim fight tadi mungkin baru assist yang bisa dia berikan. Oke, Anti-Match mencoba untuk melakukan menahan minion untuk mendapatkan satu buah informasi yang diberikan. Boots ditahan di arah top lane, tidak bisa melakukan rotasi. Kali ini Anti-Match memilih untuk mundur terlebih dahulu. Tidak mau membuat hal-hal yang tidak baik, dia memutuskan untuk sabar. Dan Boots juga di arah top lane akhirnya punya sedikit kesulitan. Dia harus clearing minion terlebih dahulu sebelum team fight di arah lord. Gue setuju, semakin sabar sebenarnya EVOS Legends, chance mereka menang semakin besar. Ya, Aldous-nya dibiarin di bawah, itu bakal enak banget untuk EVOS Legends nanti ketika masuk ke late game. Tapi mereka harus berhati-hati untuk tim fight besar, karena ini kombonya bakal dicari oleh Onyx Esports. Bukan hanya itu aja Pak Pulung. Di arah bottom lane, lagi dan again, para pemain dari tim Onyx Esports kehilangan turretnya. Jadi, di mana keberadaan posisi dari seorang Clover, bahkan disitulah cover yang baik dilakukan oleh tim EVOS Legends. Karena mereka sadar, hero scaling yang sangat-sangat dibutuhkan oleh tim EVOS di late game nanti yaitu Clover dengan Aldous. Nih Aldusnya pastinya dengan Global Prison yang dia milikin ya. Dia dengan jarak yang sejauh itu siap untuk masuk tim fight dengan sangat cepat. Siap untuk ngelock walaupun dia masuk yang terakhir ya. Malah dia akan menjadi sang eksekutornya. Oke, lihat Aegis telah dikeluarkan di tandan. Bahkan kali ini Wan gak bisa menyelamatkan suara RKT. Hilang begitu saja di telan bumi. Dia akan menjadi pilihan dari ikan sapu-sapu. Tapi di belakang sana, Suns harus hilang. Order biasa dikeluarkan. Flicker dan bahkan para pemain dari tim Onyx Esports kocar kacir. 4 pemain kali ini mendapatkan 1 orang Suns. Diuntungkan dari tim EVOS Legends yang hanya kehilangan seorang RKT. Iya, Romer ditukar dengan 1 junglernya hanya saja dari Onyx. Mereka mencoba untuk menginvasi di bagian tengah. Tapi untuk Ghostnya menjadi palang pintu utama. Digeprek begitu aja, ceweknya langsung mundur dengan menggunakan flicker di bagian belakang. Tapi untuk kali ini berapa fighternya, lethal counter yang dikeluarkan juga sakit banget. Lunoknya langsung down untuk kali ini. Ultimate lagi-lagi membuat kerusuhan. EVOS Legends memporak-porandakan Onyx Esports. Keuntungan yang tadi dimiliki Onyx Esports bahkan kali ini berbalik. Mereka harus mundur kembali. Drian tak membendung damage yang diberikan oleh seorang Anti-Match. Lihat dengan hantaman pedang yang dimiliki dari seorang lapu-lapu. Brave Factornya selalu menjadi momok yang menyeramkan. Lihat lapu-lapu nyebrang dengan mengangkat ketek langsung kabur, Bang Wawa. Ya, dengan item untuk War X dan juga BOD untuk Onyx Esports tampaknya masih belum cukup bagi bandnya untuk bisa memberikan damage yang cukup besar.